Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Maulana dari cabang Universitas Telkom Kendal dan dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang sejarah dan pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, atau bisa disingkat TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis atau hal-hal lain. Awal mula sejarah perkembangan sistem informasi. Manusia mulai mempertukarkan informasi sejak dahulu kala atau sejak masa prasejarah, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Atau jika dihitung sudah lebih dari 5000 tahun yang lalu. Cara mempertukarkan informasi itu adalah dengan menuliskan pada batu, kayu, papirus, atau tanah liat. Awal sejarah perkembangan sistem informasi dimulai dari sini. Tanpa langkah yang dilakukan oleh manusia kuno ini, tidak akan ada perangkat teknologi canggih seperti komputer dan telepon seluler pada saat ini. Ada 4 tahapan yang dilalui dalam perkembangan informasi. Tahapan pertama atau periode pertama disebut dengan pra-mekanik. Periode ini komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 3000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi, manusia menggunakan gambar juga untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah. Saat ini bisa disebut dengan Lebanon, menciptakan model yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa Romawi kuno kemudian memakainya juga, yang mana saat ini menjadi alfabet yang kita kenal dan digunakan saat ini. Pembuatan buku dari papirus yang dilekatkan dimulai pada tahun 600 tahun sebelum Masehi. Pada awalnya hanya pemuka agama dan pemimpin yang memiliki koleksi buku. Setelah itu ada bangsa Mesir kuno yang menciptakan sistem angka, sehingga juga mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut abakus. Ini adalah simbol-simbol dan huruf-huruf yang diciptakan oleh bangsa-bangsa kuno pada masa prasejarah dulu. Tahapan kedua atau periode kedua sejarah sistem informasi atau bisa disebut dengan periode mekanik. Pada masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah besar. Pada tahun 1600, komputer atau mesin hitung pertama kali
diciptakan oleh Blaise Pascal. Komputer ini disebut sebagai Pascaline dan dianggap sebagai titik awal mesin menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Ini adalah salah satu contoh mesin Pascaline. Periode ketiga atau tahapan ketiga sejarah sistem informasi atau disebut periode elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah Pascaline terus ditemukan. Pada periode ini pula diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal tahun 1948. Komputer tersebut adalah Dubbed Manchester Mark I. Komputer ini adalah awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Ini adalah contoh foto atau gambar Dubbed Manchester Mark I. Pada tahapan keempat ini atau periode keempat ini disebut dengan periode elektronik. John Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET atau disebut dengan Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini adalah cikal bakal dari internet yang biasa kita gunakan pada sekarang ini. Pada saat itu, ARPANET hanya digunakan untuk pemerintah, penelitian, dan universitas. Peneliti dari MIT yang bernama Licklider memperluas ARPANET ke jaringan komputer di seluruh dunia untuk interaksi sosial. Ini terjadi pada tahun 1967. Pada tahun 1968, Andrew Grove, Gordon Moore, dan Robert Noyce telah menciptakan microchip pertama kalinya. Mereka lalu menjual rancangan tersebut kepada Intel untuk diproduksi secara massal. Setelah keempat era ini sudah dilalui, perkembangan teknologi berlangsung secara cepat melesat. Ditemukannya sistem operasi Unix, komputer dari Apple, sistem operasi Windows, Linux, era.com, dan masih penemuan terbaru lainnya. Sekian presentasi dan sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.